sini. Kita di sini untuk pembentukan kepengurusan musola. Ya, mungkin selama ini selama 13 tahun sudah ada perbaikan atau sudah lebih baik. Kita ingin lebih baik, sudah membaik, tapi ingin lebih baik lagi gitu. Nah, di sini mungkin para bapak-bapak bersedia untuk kepengurusannya, baik dari ketuanya, sekretaris, bendahara, ataupun muadzin atau yang lainnya. Sistemnya mau kayak gimana nih? Mau sistemnya pemilihan atau ditunjuk? Kira-kira yang bagusnya? Kalau saya mengambil keputusan musyawarah saja. Kira-kira bapak-bapak maunya sistemnya pemilihan ataupun ditunjuk? Tunjuk. Musyawarah aja. Maaf, saya menolak. Kalau memang anggota 4 kita pilihan atau mani kamu pakatan aja. 1 ketua DKM, 2 ketua biasa, 3 bendahara, 4 sekretaris. Kalau kita pilihan 4 orang, siapa yang milihnya? Musyawarah aja mufakat, si A, si B nya itu harus menerima, itu aja. Tunjuk berarti. Jadi sistemnya sistem petunjuk nih. Ya gitu, tapi Ya. hanya musyawarah. Bukan sistem pemilihan, tapi sistemnya ditunjuk. Tapi kalau yang ditunjuknya nolak, gimana lagi? Ada yang bersedia? Nih saya tunjuk dulu nih. Saya istilahnya menyediakan diri untuk jadi ketua. Ada? Pasti nggak ada. Bukan tunjuk namanya cuma. Tadi kan nggak ada. Kalau ditunjuk bersedia nggak? Kira-kira? Ini aja. Jadi tunjuknya beberapa alternatif. Nanti tinggal disampaikan. Contoh misalnya Mas Mahfud, Mas Syafii, juga Mas Imron. Enggak berdiri misalnya seperti itu kan. Kira-kira siapa yang itu aja. 4 orang, Imron. Kalau menurut saya nih, kalau Imron berarti Yatno. Itu aja lah, kalau pilihan masyarakat. Mungkin saya menambahkan sedikit. Jadi untuk proses daripada berlarut-larut ya, kalau ditunjuk bahkan misalnya dipojokin itu mungkin pada nggak mau, emang lebih ribet, tapi itu harus disepakati ya, karena pilihan warga gitu kan. Kalau menurut saya ya, kalau belak-belakan kayaknya pada nggak mau, tapi kalau ditulis Berarti pemilihan. iya, satu orang Sistem pemilihan. yang dipandang dia ya, jadi yang terbanyak ulah. Ada peralatan buat ya, sisi ada kertas. Nah. Sistemnya berarti sistem pemilihan. Setiap orang boleh Kertas selembar aja, tapi kita harus menentukan siapa kandidatnya. Iya. Tapi mungkin di sini ya, untuk yang lebih ahli ibadah gitu, yang terpandang, yang mungkin bagi penilaian dirinya sendiri sudah tahu semuanya gitu ya. Jadi mungkin itu yang lebih pas gitu, daripada merasa dipojokin, merasa keberatan atau gimana. Tapi kalau udah pendapat semua warga mungkin cocok lah gitu. Ini aja masing-masing orang tulis. Iya, Siapa yang harus pilih? terus begini orang yang tentuin. Pasti namanya siapa udah. enggak pernah ini buat siapa aja mah. Pilih. Jadi Itu aja. masalahnya ini kepengurusan melibatkan orang banyak, termasuk seksi-seksi segala macam perlengkapan ada. Jadi yang ditentuin kalau banyak saja. Masalah ke bawahnya kan Ketua yang hampir semua terlibat yang anak muda yang itu. Satu nama Itu mah. Jadi cukup buat ketua aja ini pemilihannya. satu aja, satu nama aja masing-masing orang. Berbagi aja. Bukan itu Mungkin gitu aja ya. Ini sistemnya ini sistem memilih ya, bukan sistem ditunjuk ya. Jadi sistemnya satu orang nulis satu orang satu nama,
nama yang terbanyak berarti itu yang jadi ketua. Mau tidak mau harus jadi ketua kepengurusan. Gitu ya. Masalah untuk pengurusannya oleh ketuanya, ketua umumnya gitu ya. Ustadz ini sama Ustadz Mami tetap terlibat tapi menjadi sesepuh dan pembidik di sini. Jadi jangan dipilih jadi ketua gitu. Kertasnya di pulpennya cuma satu. Bergilir. Pulpennya bergilir. Jadi kertasnya jangan dikasih dulu, dikumpulin nantinya ntar yang lainnya. Pulpennya muter, pulpennya Ditunjuk aja langsung secara kelihatan namanya terbanyak itu yang jadi ketua. Ya, nggak mungkin nggak tahu. Kalau dari masyarakat nggak mungkin nggak tahu. Ya siap. Tulis aja dulu. Kira-kira yang menurut bapak-bapak yang istilahnya bisa soal ini lebih baik ke depannya dan lingkungan masyarakat kita lebih baik ke depannya juga. Suara pertama Imron. Suara kedua Ada kan tulisan dokter. Amarul. Yang ketiga Yatno. Yang keempat Maruf. Yang kelima Imron. Yang keenam Imron. Yang ketujuh yang Hidup. Yang kedelapan Maruf. Yang kesembilan Imron. Kasih mas ini mas. Yang kesepuluh Imron. Yang ke-11 Imron. Yang ke-12 Imron. 14 Imron. Ke-17 Yatno. 18 Maruf. 19 Imron. 20 Imron. 21 Imron. 22 Imron. 23 Imron. 24 Imron. 25 Imron. Duitnya kenceng gitu. Bayarnya kencang ya. Jadi calonnya itu yang calon itu Imron. Terus Imron ikutnya Udah semua itu. Udin mana nih? RT itu. Terlibat. Yang penting dapat suara. Dan yang terakhir Imron. Suara yang terbanyak jadi ketua umumnya. Oke. Suara musik itu ada berapa itu? Ada berapa? Ada 21. 21 penengah. 1, 2, 3, Tadi ada 3 ya. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Betul? Ngeblank deh. Nah, belum lebih 1. Siapa nih? Belum tulis kali nih. Tadi yang terakhir. Ada 22. Ada 22 suara. Yang ketiganya Mas Maruf ada 5 suara. Yang ketiga Mas Yanto ada 3 suara. Kalau RT nggak usah dicalonin, gugur. Gugur. Bagian menteri.
Jadi untuk ketua umumnya untuk TKI Musola Al Hidayah adalah Mas Imron. Setuju? Setuju. Untuk Mas Imron coba maju dulu ke depan sini. Mau nggak mau harus Mau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati pada Bapak Ustadz Hidayah sebagai sesepuh kita, Ustadz kita ya, dan juga kepada Bapak RT, Bapak-bapak yang alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir di musola dalam rangka pembentukan kepengurusan musola Al Hidayah periode 2023-2026 kalau nggak salah per 3 tahun ya. 3 tahun diundangnya 3 tahun, jangan nyalain kontrak berarti. Jadi terima kasih ya, tadi sudah ada pemilihannya. Kalau boleh nolak pasti saya nolak ya, karena sekali lagi yang namanya kepengurusan keagamaan seperti ini kan memang nggak ada yang diharapkan apa kan. Kalau bicara gaji nggak boleh ada gaji, rapel kan, tapi kalau dilihat jelek diomong orang pasti pertama, udah pasti itu resikonya gitu kan. Kalau boleh nolak pasti akan nolak, tapi sekali lagi sesuai dengan perjanjian awal tadi, ketika sudah terpilih dan sudah dipilih itu nggak bisa nolak. Itu ya saya berusaha untuk mengemban amanah dengan sebaik-baiknya tentunya gitu kan. Yang pertama adalah itu gitu kan. Terus yang kedua juga di samping itu ketua ya, kan memang di sini nggak bisa ketua bekerja sendiri tanpa ada rekan-rekan yang lain yang membantu. Tentunya yang namanya organisasi jelas ada ketua, ada ketua satu, ada sekretaris, ada bendahara, dan juga ada seksi. Karena saya kira kalau cuma ada ketua sampai bendahara tanpa ada seksi juga kurang bisa jalan juga. Seperti orang jalan pincang pasti kan. Makanya harus dibentuk sekaligus malam ini juga terkait mengenai kepengurusan sampai selesai, gitu kan. Ya, tadi kan sudah dibentuk ya, sudah terpilih untuk ketua. Ya mau tidak mau tadi saya sampaikan ya, saya terpilih secara aklamasi, gitu kan. Nah di situ ada ketua satu dan bendahara 1, 2. Bendahara juga Pak, bendahara juga 1, 2. Ada seksi apa lagi tuh? RT. Dua bendahara. Nah ada seksi humas ya, ada seksi perlengkapan atau peralatan, ada seksi kegiatan keagamaan, ada seksi pemeliharaan ataupun nah ini ya sama-sama kita juga bisa nunjuk sendiri lah. Dalam arti ini saya paling kalau bicara untuk nunjuk paling saya sampai ke bendahara ya, tapi kalau untuk ke seksinya serahkan ke bapak-bapak semua ketika saya ngangkat. Untuk ketua 1 misalnya saya angkat Bapak Yatmo, gimana? Bapak-bapak setuju nggak? Setuju. Nah, setuju ya. Jadi ketua ya, ketua kan ada ketua 1, ketua 2, saya ketua 1, nggak apa-apa 2. Terus yang kedua adalah sekretaris. Nih, kalau untuk sekretaris, misalnya saya angkat Mas Makrum sama Om Nanang, 2 orang ya. Gimana Bapak-bapak, setuju? Oke. Nah untuk selanjutnya adalah terkait dengan bendahara. Untuk bendahara saya minta Dodi ya sama Aspuri ya, sebenarnya nih 2 orang. Hah? Gimana? Ya. Kira-kira. Seno, kalau yang bendahara si Dodi sama sangat disatuin. Siapa yang kira-kira satu lagi? Jangan cek. Ya, nih bendahara si Dodi sama Andri Bang. Dodi sama Andri ya. Andri
bendahara Dodi sama Andri. Ya, setuju ya bapak-bapak ya? Oke. Nah, untuk selanjutnya ini kan udah terbentuk nih ketua satu, sekretaris, bendahara. Hitung. Oh, emang mau dihitung tinggalnya? Enggak lah, di sini. Sini. Hah? Masih di sini. Karena kan November nanti, tapi nggak tahu ya. Belum tahu sih, belum tahu. Belum ada. Nah, ya udah ditulis dulu nanti kalau misalnya ada Dharma ini kan di bawahnya nggak masalah. Kayak mungkin saya bentuk terkait mengenai kepengurusan yang intinya nanti untuk seksi-seksi mungkin Mas Yatmo ya coba kira-kira masukannya untuk yang seksi kan banyak nih karena kita mengharapkan sih semuanya terlibat karena yang namanya sebuah pengurusan organisasi kalau hanya beberapa orang saya kira susah mungkin harus ada seksi-seksi yang memang sama-sama gitu. Coba Mas Yatmo ini seksi-seksinya kalau Mas aku coba Terima dulu ya. Slide 5 kan? Asalaman baik. Tidak ada slide. Foto next. Kurang menjalankan tadi. Oke, kalau udah diwakilkan seperti itu ya udah. Untuk ini kepengurusan sudah resmi ya. Teruskan untuk Imron sebagai ketua pengurusnya di Musola Al Hidayah. Dan selanjutnya untuk pekerjaannya kita sama-sama semua lah ya untuk kemakmuran musola. Saya punya usul nih kemarin itu sebenarnya kita punya usul ya mau ngajuin juga ya kematian. Kita di sini kan maaf ya untuk dana kematian ini kadang-kadang kita juga nggak ada yang udah siap atau belum. Nah di sini bukannya untuk ini saya mengajukan masalah nabung, tapi untuk membeli peralatan istilahnya maaf kain kapan atau tikar ininya gitu. Jadi kira-kira ada yang bisa direalisasi nggak? Jadi pada saat ini kita bukan kalau saya jangan dulu kita kan tujuan utamanya itu kan Ya sekalian lah. pengurusannya kalau memang harus langsung bentar lagi ya nanti aja sudah. Kalau mau nanti lagi maksudnya ya mumpung masih ada, tapi kalau mau berikutnya setelah saya sih hanya cuma ngajukan. Itu usul yang bagus. Harus. Iya, jadi istilahnya saya hanya mengajukan kalau pihak ketua mau misalnya nanti ilmu lagi itu harus ada kepengurusan lah. Saya hanya mengusulkan saja. Gitu. Terus yang kedua, ini kan lingkungan kita di sini ada sampah ya. Ada lingkungan kita ada lingkungan sampah. Nah di sini maaf nih, mohon maaf sekali. Yang mengurus sampah juga ada banyak ngeluh. Katanya masyarakatnya ada yang telat atau apa untuk masalah pembayaran sampah. Dia ngeluh saya sedang, yaudah nanti saya sampaikan. Nah mungkin mumpung ada bapak-bapak di sini, kalau bisa mau maaf itu uang sampah juga bukan untuk pribadi saya. Saya nggak ngambil untuk, jadi uang sampah itu akan dibagi untuk kepengurusan sampahnya dan musola itu. Jadi untuk bapak-bapak atau ibu nanti diberikan ke ibunya supaya uang sampah itu jangan ada yang telat per bulannya. Ya mohon bantuannya sekali lagi. Itu aja yang saya sampaikan. Ada pertanyaan yang dari sini? Itu ada bagusnya, ada baiknya. Sekaligus kalau bilang boleh. Jadi sekaligus jangan pakai tahap-tahap lagi. Karena maaf sih kalau bertahap-tahap lagi susah mungkin. Oh, sekaligus apa gimana? Betul. Oh. Nah jadi sampaikan nanti yang Kalau saya sih hanya mengusulkan. ya pelaksanaan Kalau kalau punya rencana apa-apa itu. Itu semua di lingkungan manapun tetap ada uang kematian itu ada. Harus dijalankan. Gimana? Mau dilanjut? Dijalankan aja. Itu. Jadi ada dilanjut nih ya untuk masalah untuk uang nabung atau penabungan uang kematian ya. Itu Jadi, ya. itu loh ya.
di keuangan RT apa maksudnya? Oh nggak bisa, itu penampungan untuk Iya maksudnya gitu maksudnya ya. tapi di ininya oke lah saya pengelola, tapi dengan syarat harus punya rekening. Jadi ada rekening itu akan dikhususkan tidak boleh atas nama saya. Enggak ada, saya rekening kosong ada. Kalau macam itu bukan bagian, memang ya harus wajibnya kita, lingkungan kita. Gitu. Jadi ini khusus untuk warga RT 01 ya. Iya. Kalau yang mungkin yang dari sebelah atau dari RT 2 ya, Pada 1, 2, 3. termasuk anggota di musola sini. Ya. Jadi gimana nih untuk dananya nih? Dananya kira-kira sebesar berapa yang akan di per bulannya per kakak? Kalau terkait mengenai dana kematian ini, apakah semua warga kampung ya yang kontrak katanya Pak dimasukin nggak terkait dana kematian ini? Kalau untuk kontrak, dana kematian ini. kalau pematian memang senang pada senang. Tapi perkumpulan nomor 1, 01 RT 01. Nah itu yang ikut-ikut berikut kalau mau berikut, kalau nggak mau nggak masalah. Tapi nggak diwajibkan lah kasarnya. Jadi ini nggak wajib sifatnya yang mau saja. Kalau orang Kalau itu yang pribumi maksudnya wajib. Kalau yang kontrak mungkin istilahnya ada sukarela atau gimana lah gitu. Tapi kalau yang pribumi atau yang pengurusan di lingkungan RT 01 wajib, karena udah dianggap warga RT 01 dan 01. Tapi kalau yang kontrak kan itu istilahnya mungkin dia dari keluarga dari kampung, ada lahan dirinya gimana ya. Tapi ini yang wajib istilahnya yang warga khusus yang udah ber-KTP di sini. Gitu. Iya. Ya, gimana? Jadi berapa nih saya istilahnya saya nggak mau asal dapat aja, kira-kira kisaran berapa rupiah per bulan itu akan diberikan kalau kartu apa, saya udah buat kartu ya, kartu iuran ada di rumah. Di situ sistemnya per bulan bisa, kira-kira berapa besar per bulannya? Itu kalau ditujuin sekian-sekian nggak bisa. Nanti musyawarah pemasukan dalam seminggu atau dalam satu hari atau dalam 1 bulan harus minimum sekian. Terus dana itu setelah kumpul, gimana digunakannya? Paham enggak? Itu harus paham otomatis. Kenapa? Kalau sudah ada uang kas, biasanya saya yang sekarang juga masih kegiatannya maupun kesehariannya gitu kan, karena memang ya kalau bukan kita yang mau memakmurkan siapa lagi, ini bukan musola perorangan, ini musola kita bareng-bareng gitu kan. Jadi jangan ada merasa oh saya nggak enak ini bukan, saya nggak ikut urunan dulu nggak jadi musola, bukan. Jadi semuanya adalah musola kita bersama, musola umat Islam. Jadi jangan punya yang lain-lain terkait mengenai musola kegiatan yang ada gitu. Saya harapkan juga yang selama ini kurang aktif di musola juga saya harapkan udah mulai aktif lah terkait mengenai ibadahnya maupun kegiatannya lah. Ya karena ya kita sama-sama masih belajar, sama-sama masih banyak terkait mengenai hal-hal yang tentunya barulah untuk kita gitu kan. Mungkin seperti itu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf nih Ustadz Idi ya. Jadi untuk kepengurusan periode 2010 dari pertama ya 2013 2010 sampai 2023 ya, yang memang selama ini Ustadz Idi sebagai ketua dan juga strukturnya ke bawahnya, jadi sudah sangat lama ya, dalam arti ya sudah banyak kita ucapkan banyak terima kasih nih selama 13 tahun memimpin apa namanya kegiatan musola ini. Ya mudah-mudahan dengan kepengurusan baru ini bisa terus lebih baik, dan kami tetap juga minta bimbingan nasihat dari Ustadz Idi. Kalau toh memang di kepengurusan kami banyak yang gak sesuai, jewer aja nggak apa-apa saya gitu kan. Tim yang lain jewer gitu kan, bahasa kasar umumnya seperti itu. Jadi kita masih
perlu input, perlu masukan dari senior lah, apapun dari penasehat. Hal-hal memang yang menurut kami baik belum tentu juga menurut penasehat baik gitu kan. Makanya perlu didiskusikan juga, direnungkan. Mungkin itu saja yang dari saya kembalikan lagi ke panitia kepengurusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk ini kita terima jabatan dulu. Ketua lama sama yang baru. Terima. Salaman. Kita ada foto video.